A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita wujudkan dengan insya Allah kita berupaya, berikhtiar untuk taat berperaturan pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk berikhtiar melalui Al-Quran kita mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, sehingga dengan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya kita mendapatkan selalu keberuntungan dalam hidup dan kehidupan. Sahabat-sahabat rahimakumullah, Al-Quran sebagai sumber ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, satu di antara ayat yang kita dapatkan adalah di dalam surat ke-17, surat Al-Isra, ayat 182, yang bunyinya adalah demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Akan tetapi bagi orang-orang yang zalim, maka Al-Quran ini kebalikan dari dia mendapatkan obat dan rahmat, justru dia merasakan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang merugikan. Suatu perbedaan yang sangat mencolok, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kita tidak ingin berada pada kelompok yang kedua, yaitu orang yang dengan Al-Quran ini justru malah dia mendapatkan kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat rahimakumullah, surat 17 ayat 182 ini, bahwa dari Al-Quran kita akan mendapatkan obat dan rahmat, syifa. Syifa atau obat ini tentunya adalah obat dari sesuatu yang berpenyakit. Penyakit yang ada dengan Al-Quran kemudian bisa terobati, syifa. Nah, kita tahu sahabat-sahabat rahimakumullah bahwa penyakit yang ada pada diri manusia ada dua macam, yaitu penyakit yang berada pada jasmani atau badan kita. Yang kedua adalah penyakit yang sifatnya rohani. Maka Al-Quran ini adalah obatnya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kenapa dikatakan bahwa Al-Quran ini obat penyakit jasmani? Karena insya Allah kita dapatkan di dalam Al-Quran ini keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang sesuatu yang sesungguhnya itu adalah obat. Namun bisa jadi sampai sekarang kita tidak ngeh, kita tidak sadar bahwa sesuatu itu adalah yang bisa dijadikan obat.
Umpamanya apa sahabat-sahabat rahmatullah yang termasuk kategori obat penyakit jasmani? Allah jelaskan misalnya bahwa madu. Madu itu adalah obat. Kita tahu bahwa luar biasa sekali madu ini tentang manfaatnya. Dan bisa jadi sahabat-sahabat rahmatullah di dalam penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan bahwa madu pun bisa digunakan untuk kecantikan. Itu yang pertama sahabat-sahabat rahmatullah, bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama bisa mengobati obat penyakit jasmani. Sahabat-sahabat rahmatullah, di dalam Al-Quran selain madu, yang sampai sekarang juga kita tidak ngeh adalah ada di dalam surat At-Tin umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin ila akhir ayat. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah, semestinya jadi satu pertanyaan pada diri kita ini. Adakah hubungan diri kita ini dengan buah tin dan buah zaitun? Ataukah kemudian sampai kepada apakah selama ini kita sudah merasakan buah tin dan buah zaitun itu? Kalaulah tidak bermanfaat, tidak akan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran buah tin dan buah zaitun itu, sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi satu pertanyaan, sampai sekarangkah pernah kita makan buah tin? Ataukah pernahkah kita minum minyak zaitun? Sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah tentu akan bertanya, apakah bermanfaat? Kalau sudah ada di dalam Quran, pasti bermanfaatnya. Tinggal bagaimana kita meyakininya atau tidak. Lalu kemudian sahabat-sahabat rahmatullah, di dalam Al-Quran juga disebutkan misalnya buah delima, kemudian buah pisang, dan sebagainya. Yang akhirnya jadi pertanyaan bagi diri kita ini, apakah yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu dengan menggunakan buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran itu kita gunakan untuk mengobati penyakit jasmani kita? Ataukah kemudian kita menggunakan obat-obat yang lainnya? Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, bagaimana? Apa yang tersedia di dalam rumah kita obat-obatannya? Terutama untuk putra dan putri kita. Apakah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Nah, sahabat-sahabat Allah, satu, bahwa Al-Quran itu adalah obat penyakit jasmani. Dan yang terlebih pokok lagi bahwa Al-Quran itu adalah obat penyakit jiwa. Syifa'ul lima fi sudur, di ayat lain dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah obat penyakit hati. Kita dapatkan penjelasannya sahabat-sahabat Allah di dalam surat ke-10 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang dari Rabbmu, dari Tuhanmu, pelajaran. Mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fi sudur, obat penyakit hati. Obat penyakit yang ada di dalam kolbu sahabat-sahabat rahmatullah. Terjadinya kekacauan dalam hidup dan kehidupan adalah dikarenakan bagaimana masing-masing hati manusia ini sedang terjangkiti penyakit hati, penyakit kolb, sehingga kehidupan ini terasa tersiksa. Dan Al-Quran menjelaskannya sahabat-sahabat rahmatullah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambahlah penyakit yang ada di dalam hatinya dengan penyakit yang berkelanjutan. Tambah lagi penyakit yang ada di dalam hatinya. Yang jika sudah demikian akan terjadilah suatu kehidupan yang penuh dengan kondisi tersiksa, tidak tenang, tidak tentram, terbakar hidup dan kehidupan, tidak nyaman. Kenapa? Karena masing-masing kolbu terjangkiti penyakitnya.
Dan sahabat-sahabat Rasulullah, alhamdulillah kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini penyakit hati yang mengkristal di dalam diri seseorang? Bagaimana penyakit ini yang kemudian merebak di dalam hati seseorang? Satu di antara perannya adalah peran syaitan yang tidak senang manusia atau kita anak cucu Adam memiliki hati yang bersih. Maka yang pertama kali ditularkan dan supaya ada pada diri Bani Adam atau kita ini sahabat-sahabat penyakit hati, penyakit kolbu, penyakit kejiwaan, yaitu takabur, sombong. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kesombongan, takabur sahabat-sahabat, jangan sampai ada pada diri kita. Kenapa? Karena berbahaya. Dengan kesombongan yang tidak dimengerti bahwa diri kita ini punya penyakit hati yang namanya sombong, kemudian tidak kita obati, maka merebaklah penyakit-penyakit yang lain. Itu apa? Hasad, dendam, tidak lagi memiliki sifat pemaaf. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran itu adalah obat. Obat penyakit jasmani, obat penyakit kejiwaan. Itu obat sahabat-sahabat. Warahmah, rahmah itu artinya pencegahan. Rahmat, imunitas. Imunitas yang ada di dalam diri kita itu kita dapatkan dari Al-Quran. Sehingga kita bisa apa? Bisa tercegah diri kita ini dari kemudian mengikuti emosi, tidak memiliki kesabaran, kedengkian. Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran, kita bisa tercegah dari hal-hal yang demikian. Itu imunitas yang tinggi sahabat-sahabat Rasulullah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Hati-hati sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau kita berada pada posisi zalim, kenapa? Kita tidak akan mendapatkan obat dan rahmat dari Al-Quran. Justru kita merasakan bahwa Al-Quran ini malah menambah kerugian pada diri kita. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Akan tetapi orang-orang yang zalim, Al-Quran ini tidak memberikan dampak positif, tapi dia rasakan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang negatif. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau seseorang itu sudah demikian rupa sahabat-sahabat rahmatullah, bagaimana hidup dan kehidupan dirinya? Sahabat-sahabat rahmatullah, momen di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita manfaatkan untuk menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat dan rahmat pada diri kita, dan kita hindarkan diri kita menjadi orang yang zalim. Dan insya Allah jika kita renungi, jika kita hayati bagaimana bulan Ramadan ini faedah atau manfaatnya keluar biasanya dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di bulan Ramadan diri kita ini menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang siap untuk menjadikan Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada keliruan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.